Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, Bapak-bapak sekalian, juga Ibu yang telah hadir menyempatkan luang waktu seperti biasa. Cara rutinan kita setiap eh, pekan sekali LSIP mengadakan acara sesi diskusi yang malam ini topiknya cukup menarik, yaitu membahas tentang seorang tokoh pembaharu Islam, yaitu Nurholis Majid atau yang dikenal sebagai Cak Nur. Beliau adalah tokoh pembaharu Islam di Indonesia yang cukup kita kenal, cukup penting kita eh, apresiasi dengan oleh kita semua, khususnya mencoba kita mengenalkan kembali konstruksi pemikiran beliau di kalangan para pemuda, khususnya para milenial. Telah hadir malam hari ini Pak Muhammad Wahyuni Nafis sebagai Ketua Yayasan Nurholis Majid Society dan juga moderator Pak Iki Susneng Tiko. Saya tidak begitu banyak panjang lebar. Nanti acara ini akan dipandu oleh Pak Iki Susneng Tiko sebagai moderator, yaitu topiknya malam hari ini Cak Nur dan Ibnu Taimiyah, pandangannya tentang teologi dan filsafat. Sebagaimana kita kenal adalah Cak Nur menulis soal itu dan banyak sekali gagasan-gagasan Cak Nur, pandangan Cak Nur terhadap Ibnu Taimiyah yang mungkin pandangannya cukup sangat berbeda dari kebanyakan yang kita pahami tentang Ibnu Taimiyah. Saya tidak banyak berpanjang lebar, untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Wahyuni Nafis, juga pada rekan-rekan sekalian yang telah menyempatkan hadir mengikuti sesi diskusi pada malam ini. Untuk itu saya kepada Pak Iki Susnantiko sebagai moderator, waktu dan tempatnya untuk membaginya. Silakan Pak Iki. Baik, terima kasih kepada Pak Ajis yang sudah membuka pada acara pada malam hari ini. Selamat malam khususnya kepada Pak Wahyuni Nafis yang sudah hadir dalam kesempatan acara diskusi kita pada malam hari ini, yaitu tentang Ibnu Taimiyah, tentang kalam dan falsafah atau teologi dan filsafat. Dan juga selamat malam saya ucapkan kepada rekan-rekan sekalian yang mengikuti acara diskusi rutin secara daring pada acara yang LSIP laksanakan pada malam hari ini. Baik, sebelum nanti Pak Wahyuni mungkin untuk mengisi acara, saya mungkin sedikit akan memberikan semacam mungkin pengantar dulu bahwa kenapa tema ini begitu penting, begitu urgen menurut saya, karena kita tahu bahwa yang kita ketahui tentang Ibnu Taimiyah adalah seorang pemikir atau seorang seorang ulama yang bermadzhab kepada madzhab Hambali. Dan justru banyak orang yang mengapresiasi dari pemikiran Ibnu Taimiyah adalah mereka yang cenderung literalis gitu ya. Atau bahkan cenderung kepada bahkan ada yang mengatakan muara dari Islam radikal adalah dari pemikiran-pemikiran Ibnu Taimiyah. Walaupun menurut saya itu pun masih perlu kita perdebatkan antara kebenarannya. Nah, tetapi ada tulisan yang ditulis oleh Cak Nur, ya, yang kebetulan saya membacanya itu dari judul beliau, yaitu Kaki Langit Peradaban Islam. Di situ beliau sempat mengulas tentang pemikiran dari Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan dalam buku itu bahwa Ibnu Taimiyah itu mempunyai dua peran, yaitu sebagai seorang pembaharu dan juga seorang pemurni. Beliau mengatakan sebagai seorang pemurni adalah dikarenakan beliau salah seorang yang begitu mengkritik tentang teori interpretasi atau melakukan suatu pemikiran-pemikiran tentang terhadap teks-teks kitab suci. Jadi pemikiran atau penafsiran terhadap kitab suci dengan melakukan takwil, itu beliau begitu gigih menentangnya.
salah satu alasan beliau ketika menentang pemikiran takwil itu adalah dikarenakan bahwa akal manusia itu sangat sempit gitu untuk melakukan suatu pentakwilan terhadap teks kitab suci maupun hadis. Maka itu beliau begitu gigih untuk menyatakan bahwa proses pentakwilan terhadap teks suci itu adalah merupakan suatu yang sangat ilegal dan tentu bertentangan dengan kesucian daripada ayat-ayat suci itu tersebut. Lalu yang kedua, beliau sebagai seorang pembaharu, beliau begitu mendukung dan membela tentang yang sangat gigih gitu, tentang apa? Tentang bahwa pintu ijtihad itu tetap terbuka sepanjang masa. Jadi pintu ijtihad tidak ada seorang pun yang bisa mengatakan ditutupnya pintu ijtihad, tetapi beliau menyatakan bahwa ijtihad tetap terbuka sampai sepanjang masa. Bahkan apa yang menjadi dasar beliau adalah bahwa berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa seorang yang berijtihad dan itu benar, dia akan mendapatkan pahala 2 kali lipat. Sedangkan orang yang berijtihadnya keliru, dia masih mendapat 1 pahala. Saya kira itulah kita lihat, kita tangkap gitu dari pemikiran Cak Nur tentang seorang sosok Ibnu Taimiyah. Baiklah, mungkin akan lebih jelasnya, mungkin lebih jelas Pak Wahyudi Nafis sebagai salah seorang murid Cak Nur yang dekat, mungkin ketika beliau masih hidup, mungkin beliau akan menguraikan apa yang menjadi pemahaman dari seorang Cak Nur terhadap pemikiran dari Ibnu Taimiyah. Kepada Mas atau Pak Wahyudi Nafis, saya persilakan untuk langsung saja memaparkan materinya. Adapun waktunya sekitar 45 menit sampai 60 menit mungkin Pak Wahyuni. Jadi maksimal sampai 60 menit untuk pemaparan materi. Dan nanti langsung kita lanjutkan dengan tanya jawab sekitar 15 menit. Baik, kepada Pak Wahyuni kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sinyal di saya nih di Bogor on off nih, mohon maaf nih. Ya. Terpental terus masuk lagi. Ya. Oke. Terima kasih ya teman-teman. Ini Kang moderator Mas Iki apa Kang Iki ini? Mas Iki boleh. Kalau LC Bandung kan ya LC. Ya, Bandung, ya, betul. Ya. Kang juga boleh. Karena lama juga di Bandung, Pak. Ada si Lembaga Studi Islam dan Falsafah dan Filsafat. Saya kira kalau menguraikan secara lebih detail memang bukan hanya cukup banyak, tapi cukup menjelimet apa yang dimaksud oleh Cak Nur Ibnu Taimiyah bicara tentang kalam dan falsafah sesuai dengan disertasinya. Jadi disertasi Cak Nur ini tentang Ibnu Taimiyah on kalam and falsafah, a problem of reason and revelation in Islam. Jadi Ibnu Taimiyah bicara soal kalam dan falsafah, problem akal dan wahyu dalam Islam. Nah, memang saya ingin sedikit aja meng-highlight. Jadi pertama, Cak Nur cukup panjang lebar, seperti ditulis di buku saya di Cak Nur Sang Guru Bangsa. Kenapa misalnya Cak Nur mengambil disertasi tentang Ibnu Taimiyah. Buat Cak Nur, Ibnu Taimiyah itu seorang intelektual muslim terakhir yang sangat otentik. Jadi otentisitasnya cukup tinggi dan memang ada satu seolah-olah orang melihatnya ada paradoks pada Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah dipandang sebagai bapak doktrinal dari leluhur baik yang digunakan oleh kaum liberal maupun kaum fundamentalistik. Jadi kita tahu kan teman-teman yang berpandangan fundamental juga referensinya Ibnu Taimiyah. Lalu orang-orang liberalistik juga Ibnu Taimiyah. Jadi sebetulnya fundamentalis. Tadi disampaikan oleh Mas Iki,
menolak apa yang disebut takwil gitu. Nah, sementara kan para pemikir kalam dan falsafah itu biasa menggunakan metode takwil untuk menyeberang, mengambil makna dari tekstual agama-agama. Nah, itu yang pertama. Kenapa Cak Nur? Karena mengambil disertasi soal Ibnu Taimiyah. Karena buat Cak Nur, Ibnu Taimiyah ini kalau digeluti dengan seksama secara mendalam bisa memberikan jalan keluar bagi macetnya pemikiran keislaman atau di dunia Islam ini. Gitu. Kenapa? Karena Ibnu Taimiyah mengembalikan semua pemikiran-pemikiran keislaman ke dasarnya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi buat Ibnu Taimiyah dua saja sumber dasar keislaman itu, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Dan kita kalau membaca Al-Quran terutama, ya sudah sesuai dengan keinginan Al-Quran aja kita ambil maknanya. Dan Quran itu kalau kita baca sekali kita bisa menangkap makna mungkin hanya satu, 2 kali bisa ngambil makna beberapa, 3 kali, 4 kali dan seterusnya, bisa banyak itu hikmah atau pelajaran yang bisa kita ambil. Karena itu sikap keinginan dan keseriusan mengkaji Al-Quran secara mendalam itu mutlak bagi Ibnu Taimiyah. Karena itu metode Ibnu Taimiyah itu kan metode yang berdasar pada fitrah. Jadi fitrah itu menurut Ibnu Taimiyah itu sebetulnya dasar dari pengetahuan. Jadi dasar pengetahuan yang diterima secara alami. Jadi fitrah itu adalah potensi alami yang dimiliki oleh manusia dan dialah yang bisa menangkap kebenaran dan juga dia bisa merasakan, bisa menolak kebatilan atau kezaliman gitu. Jadi fitrah betul-betul satu filter bagi Ibnu Taimiyah yang bisa menangkap kebenaran dan kebenaran itu sesuatu yang alami ada pada fitrah setiap orang. Karena itu fitrah yang isinya pengetahuan tadi itu menurut Ibnu Taimiyah itu ada 3 sumbernya. Jadi pertama khabar itu informasi, pengetahuan, perintah dari agama. Yang kedua hissun itu indrawi, panca indera kita lah, itu hissun, itu juga sumber pengetahuan. Nah yang ketiga nazar itu reason, jadi kebenaran rasional. Kalau hissun itu kebenaran berdasarkan perasaan, kalau nazar itu kebenaran berdasarkan rasio atau reasoning. Nah 3 hal itu yang kata Ibnu Taimiyah, yang pertama tentu agama. Kebenaran yang datangnya dari agama itu mutlak, harus menjadi yang pertama gitu. Tapi dia juga harus menyertakan indera kita dan juga menyertakan akal kita atau rasio kita. Gitu. Nah itu yang bagian-bagian yang awal. Gitu. Nah Ibnu Taimiyah bukan menolak kalam dan falsafah, bukan berarti tidak menyetujui tentang cara berpikir mereka. Gitu. Ada banyak cara berpikir dari para mutakalim dan para filosof yang disetujui, disepakati. Sebagian disetujui, sebagian ditolak, bahkan dikritik sangat keras. Gitu. Ya, misalnya tadi metode ta'wil. Nah, jadi para mutakalim, kritik yang salah satu yang mendasar dari Ibnu Taimiyah itu adalah para mutakalim itu lahir karena dia belajar rasionalitas dari Yunani. Tujuannya baik, gitu, karena ulama-ulama ahli ilmu kalam itu ingin menjaga dan menyelamatkan ajaran Islam dan kaum Muslim. Karena kalau dibiarkan itu semua tertarik, semua kecemplung kepada disiplin atau cara berpikir yang sifatnya rasional dari Yunani itu. Gitu. Karena itu kata Ibnu Taimiyah yang dikritik adalah mereka mendalami, cenderung senang, passionnya sangat tinggi pada rasionalitas Yunani sehingga mereka menjadi mutakalim. Mereka lahir juga filosof.
Filosof lebih tinggi lagi kesenangan kepada cara berpikir Yunani, karena memang orang-orang Yunani sangat berdasar dan luar biasa cara berpikir filosofisnya. Keduanya, kata Ibnu Taimiyah, baik mutakalim maupun filosof, mereka menjadi mutakalim juga menjadi filosof itu bukan karena belajar Al-Quran, tapi karena belajar filsafat Yunani. Gitu. Sehingga ketika mereka menjadi mutakalim dan menjadi filosof, lalu mereka dikritik oleh ulama-ulama tradisional tentang ilmu kalam dan tentang falsafahnya itu, baru kemudian mutakalim dan filosof itu mencari ayat-ayat dalam Al-Quran. Jadi mereka kembali atau mengkaji Al-Quran itu setelah mereka menjatuhkan pilihan menjadi mutakalim dan menjadi filosof. Bukan, jadi tidak genuine, tidak otentik mereka menjadi mutakalim atau menjadi filosof itu. Itu kritikan yang cukup mendasar dari dari Ibnu Taimiyah gitu. Lalu dari dalam hal ilmu kalam misalnya, Ibnu Taimiyah sangat keras terhadap bagaimana cara berpikirnya Mu'tazilah dan kaum Jahmiyah. Karena buat Ibnu Taimiyah dua mazhab itulah, kita sebut aja school of thought tadi itu, dari Mu'tazilah, kita tahu Mu'tazilah yang sangat rasional, lalu kaum Jahmiyah juga rasional juga gitu. Itulah pintu besar pertama yang membuat cara berpikir filsafat Yunani masuk ke dunia Islam dan mempengaruhi apa yang disebut para mutakalim tadi itu. Jadi mereka lebih, menurut Ibnu Taimiyah, lebih mementingkan akal daripada wahyu. Wahyu ditakwilkan sedemikian rupa sehingga memenuhi harapan-harapan kebenaran akal. Karena itu bagi Ibnu Taimiyah itu semua upaya rasionalisasi, itu supaya kemudian cocok dengan alasan-alasan yang para mutakalim kemukakan gitu. Nah, sehingga bagi Ibnu Taimiyah para mutakalim itu sesungguhnya bisa menyesatkan kaum muslim. Karena apa? Karena misalnya dari sekian mutakalim itu seperti halnya para filosof mengklasifikasi antara orang-orang awam, khawasul khawas, dan mereka menuduh sebagian besarnya Nabi itu memang syiarnya untuk orang-orang awam gitu. Jadi Nabi tidak mengungkapkan hal-hal yang sifatnya mendalam soal agama itu, sehingga memang yang bisa menangkap yang diperuntukkan hanya orang-orang awam. Para filosof lebih, kata Ibnu Taimiyah, lebih sesat lagi. Kenapa? Karena para filosof bahkan ada di antara filosof itu menuduh Nabi itu memang mungkin tidak paham hal-hal yang sifatnya khawasul khawas. Gitu. Karena itu setiap yang disebut oleh Nabi sifatnya syariah yang bisa ditangkap oleh orang-orang awam. Tentu saja Ibnu Taimiyah juga mengapresiasi beberapa hal. Misalnya kritik Ibnu Rus terhadap Al-Ghazali, ada beberapa yang diapresiasi, tapi ada. Nah, itu bagian Ya. Bagian lain, saya ingin mengatakan kritik Ibnu Taimiyah terhadap Imam Al-Ghazali misalnya. Buat Ibnu Taimiyah, Imam Al-Ghazali ini tidak konsisten. Misalnya ketika kan Imam Al-Ghazali itu memiliki 4 disiplin ilmu yang cukup kuat. Jadi yang pertama fikih, lalu ilmu kalam, lalu tasawuf dan filsafat. Nah, kira-kira Imam Al-Ghazali ini ingin mensintesakan 4 disiplin ini menjadi terintegrasi. Keempat disiplin ilmu itu diklasifikasi menjadi 2 bagian. Jadi bagian pertama adalah fikih dan ilmu kalam. Yang kedua tasawuf dan filsafat. Nah, pada klasifikasi pertama fikih dan ilmu kalam, yang memenangkan adalah fikih, maka ilmu kalam dinomor 2-kan.
dan yang bagian kedua antara filsafat dan tasawuf, tasawuf yang dimenangkan. Jadi muncul kemudian dua antara fikih dan tasawuf. Maka ketika fikih dan tasawuf itu diintegrasikan oleh Imam Al-Ghazali, yang dimenangkan oleh Imam Al-Ghazali adalah tasawufnya. Maka karya agung Ihya Ulumuddin yang merupakan karya besar Imam Al-Ghazali itu sebetulnya isinya perpaduan antara fikih dan tasawuf, tapi beratnya, heavy-nya lebih kepada tasawuf. Walaupun kemudian ada beberapa hal yang juga dasarnya fikih, tapi ujung dari Ihya Ulumuddin itu beratnya ke tasawuf. Gitu. Nah itu beberapa hal yang oleh Ibnu Taimiyah disampaikan. Kalau kata Cak Nur, memang Ibnu Taimiyah ini walaupun cukup agresif menyerang dan menyalahkan ilmu kalam dan tasawuf, tapi belum ada buku khusus misalnya yang menulis tentang tasawuf dan ilmu kalam. Tapi menulis hal lain misalnya, tapi dalamnya bicara soal penolakan kalam atau kritik terhadap kalam dan kritik terhadap filsafat. Nah, hal lain yang lebih fundamental dari cara pemikiran filosof, kata Ibnu Taimiyah, ini agak berbahaya cara berpikir filosof itu, karena filosof itu kan berpikir tentang Allah dan alam semesta, gitu, yang disebut hawadis tadi itu. Karena itu bagi para filosof, alam itu kan juga termasuk qadim. Jadi tentu Allah yang qadim, lalu alam itu qadim. Penjelasannya adalah kalau Allah itu disebut wajibul wujub, kalau alam semesta itu wujud. Jadi kalau saya istilahkan dengan bahasa yang lebih bawah lagi, kalau Allah itu adalah wujud li zatihi, ada dengan zatnya sendiri, dan alam semesta itu adalah ada karena yang lain, wujud li ghairihi. Tetapi keberadaan alam semesta itu berbarengan dengan adanya khaliq. Karena para filosof berargumen tidak akan muncul istilah khaliq kalau tidak ada makhluk. Makanya ada teori emanasi misalnya dari Al-Farabi dan para filosof lain. Dan itu ditolak keras oleh Ibnu Taimiyah. Jadi bagaimana mungkin dia bilang keberadaan Allah yang qadim tadi itu berbarengan dengan alam semesta, yang sebetulnya hadis oleh para filosof disebut qadim juga, walaupun qadimnya karena adanya penyebab lain yang qadim utama, yaitu Allah. Nah, menurut Ibnu Taimiyah itu hal yang cukup menyesatkan, karena keberadaan Allah sebagai khaliq itu ya dia qadim secara azali dia, gitu. Yang lain selain Allah memang diciptakan oleh khaliq, gitu. Nah, dalam hal ini sama sebetulnya dengan Imam Al-Ghazali tentang teori emanasi Al-Farabi yang dikritik oleh Ibnu Taimiyah, gitu. Nah, jadi beberapa hal cara berpikir tadi itu yang kemudian keras sekali oleh Ibnu Taimiyah dikritik, gitu. Sehingga menurut Cak Nur, cara bagaimana Ibnu Taimiyah mengkritik itu memberikan banyak pelajaran kepada umat Islam yang mempelajarinya secara seksama untuk memperoleh kekuatan-kekuatan dalil-dalil utama, sehingga kita bisa mengembangkan sesuatu yang berbeda atau sama dengan kontekstualisasi yang sekarang, gitu. Nah, perbedaan-perbedaan itu sekarang itu kan, dulu kan para filosof melahirkan cara berpikir teori emanasi, takwil segala macam, memang waktu itu untuk menjaga ketahanan akidah dan keilmuan umat Islam pada saat itu, supaya tidak habis diserang oleh filsafat Yunani. Tapi kalau sekarang mungkin kan beda lagi kita, gitu. Nah, karena itu, karena zaman terus berubah dan berbeda, sekarang kita oleh soal-soal budaya, misalnya soal iptek, soal bioteknologi, informasi teknologi segala macam. Karena itu kita bisa kembali ke dalil secara skriptural kepada Ibnu Taimiyah, tapi mengembangkannya dengan konteks yang berbeda dengan para filosof yang dulu mereka lakukan.
Jadi itulah letak strategis menurut Cak Nur kenapa begitu penting cara berpikir Ibnu Taimiyah ini untuk para pembaharu, para cendekiawan ulama Islam di masa kini. Saya kira Mas Iki sebagai pengantar dari saya cukup. Silakan untuk kita diskusikan bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Wahyuni Nafis yang sudah memberikan pengantar pada diskusi kita pada malam hari ini. Tadi sudah jelas ternyata kenapa mesti Ibnu Taimiyah yang menjadi suatu dasar atau ikon mungkin dari Cak Nur gitu kan. Ternyata memiliki suatu peran strategis pada saat ini gitu kan. Masih tetap suatu hal yang relevan. Bahwa wahyu adalah suatu hal yang paling penting karena wahyu adalah memandu dalam setiap kehidupan kita, tapi juga di situ sisi akliyah gitu kan. Tadi sisi pembaharunya tetap adalah suatu hal yang juga keniscayaan karena hidup itu sangat dinamis ya, kita harus bisa mampu menjawab tantangan zaman dari masa ke masa. Saya kira itu mungkin pesan yang bisa saya tangkap tentang figur seorang Ibnu Taimiyah sebagaimana yang digambarkan oleh almarhum Cak Nur. Baik, kawan-kawan, barangkali ada yang akan mengajukan pertanyaan pada saat sesi ini. Silakan untuk langsung saja raise hand dan silakan untuk open mic untuk langsung saja bertanya. Silakan. Ridwan Muhammad tuh udah raise hand. Ya. Ridwan Muhammad, ya silakan. Selamat malam, Mas. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, ya Mas Ridwan, silakan langsung saja. Terima kasih atas pemaparannya. Saya kira pertanyaan saya lebih ke arah mendasar ya. Saya mau bertanya soal bagaimana kaitan dari pemikiran Ibnu Taimiyah ini dalam mempengaruhi aliran yang kita kenal sebagai Salafiyah gitu. Dan apakah Cak Nur sendiri juga menjelaskan mengenai hal ini? Itu aja Mas, terima kasih. Oke, baik Mas Ridwan, langsung saja mungkin Pak Wahyuni untuk langsung dijawab. Ya, tadi saya singgung sedikit. Jadi Ibnu Taimiyah memang banyak dipandang oleh orang sebagai tokoh atau sumber doktrinal yang menjadi dasar atau reference dari kaum fundamentalistik dan liberalistik. Yang tadi disampaikan siapa tadi, Ridwan tadi, Salafi itu mungkin maksudnya fundamentalistik. Jadi karena Ibnu Taimiyah itu mengembalikan semua kepada Quran dan As-Sunnah yang kita sebut sebagai tokoh yang skripturalis, maka lahir dari dasar awal Quran dan Sunnah tadi itu oleh orang yang mempelajarinya tergantung pada fokus orang tersebut untuk menjawab masalah apa. Jadi kalau dalam hal misalnya hal-hal yang disebut salafi tadi, ini salafi ini memang perlu kita kasih note cukup panjang ya, karena banyak kawan-kawan kita kan sekarang menggerakkan atau mempopulerkan istilah kaum salafi. Jadi salafi itu bukan yang sekarang kita kenal, misalnya maaf, celananya cingkrang. Ini saya bukan ngomong salah dan benar. Celananya cingkrang, berjanggut gitu misalnya. Itu bukan itu yang dimaksud salafi itu. Jadi salafi itu memang orang-orang yang masih secara ketat, teguh, memegang sunnah-sunnah Rasulullah dan para sahabat. Gitu. Nah, karena itu bukan berarti kemudian orang-orang yang liberalistik itu keluar dari sunnah-sunnah Nabi, para sahabat dan tabiin. Gitu. Biasanya apa yang disebut fundamentalistik itu lebih literal. Nah, orang-orang yang literalistik beda dengan skripturalis Ibnu Taimiyah. Orang-orang yang literal memahami Al-Quran dengan As-Sunnah itu tadi, itu sangat mungkin dia kembali kepada hal-hal yang kita sebut fundamentalis. Karena misalnya soal keadilan, soal gender, soal hubungan antar agama, kan banyak sekali secara literal Al-Quran itu kan sadis gitu. Padahal kita kalau mau gali konteksnya atau asbabun nuzulnya, bukan itu kan yang dimaksud.
Misalnya soal saksi aja terhadap perempuan kan diskriminatif. Soal poligami diskriminatif. Tapi kan kalau kita mengkaji keadilan yang dijunjung oleh Al-Quran, itu semua kan menjadi sesuatu yang tidak boleh diambil secara literal, gitu, tapi harus secara maknawi. Gitu. Jadi Cak Nur menjelaskan itu tadi. Jadi bisa saja. Jadi memang kayak Quran sendiri, tapi Ibnu Taimiyah kan sudah memberikan pendalaman cukup dalam terhadap ayat-ayat dan sunnah-sunnah itu. Jadi kalau kita kembali kepada Quran dan As-Sunnah, seperti halnya yang dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah, maka keluar dari situ berdasarkan pijakan yang sama bisa kepada bermacam-macam warna yang kita bisa peroleh. Kalau dia senang, itu kan soal passion biasanya, soal orang senang. Jadi misalnya saya nggak tahu di forum ini kita terbuka gitu pada kebenaran-kebenaran yang datang dari mana. Biasanya kalau orang filsafat terbuka dia. Kan ini lembaga studi Islam dalam filsafat ya. Biasanya terbuka. Saya orang filsafat, senang sekali saya kalau ada cara berpikir yang berbeda. Yang itu kemudian saya pelajari sehingga saya nambah pengetahuan. Tapi kan ada kelompok lain yang tidak sanggup untuk terbuka sehingga tidak bisa menerima perbedaan. Dan orang yang tidak sanggup terbuka, yang tidak siap menerima perbedaan, itu juga sangat mungkin kembalinya kepada skripturalis Ibnu Taimiyah gitu. Nah, Ibnu Taimiyah kan bedanya dengan misalnya orang-orang setelahnya yang tadi menjadi fundamentalis segala macam, kemampuan berpikir Ibnu Taimiyah, pengetahuan alat-alat terhadap bagaimana beliau membaca Al-Quran, misalnya pemahaman terhadap asbabun nuzul, pemahaman terhadap teks Al-Quran dari kata bahasa Arabnya itu gitu, yang walaupun satu kata tapi memiliki makna yang sangat banyak dan mendalam. Makanya Ibnu Taimiyah menggali dalam bentuk konteks. Kan orang-orang setelahnya, apalagi sebelumnya misalnya, tidak punya kemampuan-kemampuan sebesar dan setinggi Ibnu Taimiyah gitu. Sehingga lahirlah kemudian tadi fundamentalistik dan liberalistik. Jadi orang-orang liberalistik juga lahir dari cara bagaimana melihat Ibnu Taimiyah memberikan satu pandangan terhadap ayat. Makanya kan pintu ijtihad setelah ditutup kan oleh Ibnu Taimiyah dibuka kembali, tapi kembalinya hanya kepada dua saja, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Ini menarik ketika Ibnu Taimiyah mengkritik syariah. Orang-orang Islam itu menurut Ibnu Taimiyah salah mendefinisikan syariah itu. Karena syariah itu yang sekarang, sampai sekarang malah, kita mendefinisikan syariah itu sama dengan fikih. Padahal keliru, syariah itu agama. Fikih itu pemahaman tentang agama. Jadi kalau kita menyebut syariah, isinya Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi dulu di abad pertengahan, orang menyebut fikih itu menjadi syariah. Karena apa? Karena para raja, pada saat itu para raja itu meminta para ulama untuk mungkin dengan tujuan mendukung kekuasaannya atau membuat satu kehidupan yang harmonis, supaya para ulama itu membuatkan fikih untuk kehidupan masyarakatnya. Gitu. Nah, karena waktu itu orang-orang yang ahli fikih itu diberi beasiswa, diberi tempat yang sangat tinggi, bahkan diberi hak untuk menilai disiplin agama lain, maka fikih berubah menjadi syariah. Gitu. Kan disiplin itu ada 4 kan sebetulnya: fikih, ilmu kalam, tasawuf, dan filsafat. Nah, fikih ini menjadi syariah. Karena dia menjadi syariah, dia menjadi hakim. Hakim itu kan ahli fikih, menjadi hakim terhadap ilmu kalam, terhadap tasawuf, terhadap filsafat. Maka banyak orang-orang filsafat, banyak orang-orang tasawuf dihakimi oleh para ahli fikih yang dia menyebutnya syariah dasar, padahal fikih kata Ibnu Taimiyah. Gitu. Jadi menarik misalnya komentar-komentar ketika misalnya siapa itu Al-Halaj dipancung jadi hukum. Itu kan yang menghakimi Al-Halaj itu para ahli fikih. Gitu. Jadi yang menyebutnya berdasarkan syariah itu menyimpang. Kata Ibnu Taimiyah bukan syariah, karena syariah itu Quran dan Sunnah. Kalau dulu syariah itu ya fikih. Gitu. Makanya oleh Ibnu Taimiyah dikembalikan fikih ya fikih, karena itu boleh kita berbeda karena dia hasil dari pemikiran dari agama. Tapi kalau syariah
kita harus berangkat berdasarkan syariah itu yang isinya Al-Quran dan As-Sunnah. Istilah As-Sunnah sama hadis saja kalau saya jelaskan masih panjang itu. Karena sebetulnya ada beda nggak sih? Jauh itu bedanya antara istilah As-Sunnah sama Al-Hadis gitu. Tapi nanti saja saya kira di lain kesempatan. Jadi itu ya Kang Ridwan. Begitu. Oke. Terima kasih Pak. Saya boleh nanya satu hal lagi? Ya silakan Mas. Mengenai tadi tentang penafsir tentang Ibnu Taimiyah dan pandangannya terhadap Salafiyah, dari penjelasan Bapak tadi saya menangkap satu hal yang menarik menurut saya sebetulnya. Di sisi lain Ibnu Taimiyah yang juga memang berdasarkan dari Imam Hambali dan juga selanjutnya dilanjutkan oleh pandangan Salafi yang sangat menentang penafsiran atau takwil. Tapi saya membaca di satu titik di mengenai pandangan Ibnu Taimiyah terhadap konteks dan juga terhadap konteks itu dan juga adanya ijtihad, saya membaca ada pada suatu titik Ibnu Taimiyah itu juga terbuka pada suatu penafsiran tertentu terhadap teks-teks Al-Quran dan Sunnah itu. Bagaimana tanggapan Bapak? Iya, langsung ya Mas Iki. Jadi itu konsekuensi dalam bahasa filsafat, konsekuensi yang niscaya dari yang dihasilkan oleh Ibnu Taimiyah. Karena kan beliau menyebutnya semangat atau dasar Al-Quran dan As-Sunnah. Karena itu tadi kita bisa melakukan satu ijtihad berdasarkan konteks di mana kita tinggal dan juga tentu kemampuan kita gitu. Nah karena itu dalam bahasa Fazlur Rahman misalnya gurunya Cak Nur yang ahli Ibnu Taimiyah itu, jadi pintu ijtihad itu dibuka oleh Ibnu Taimiyah. Jadi memang betul itu. Jadi Ibnu Taimiyah kemudian memberikan kesempatan kembali setelah mengkritik hasil-hasil ijtihad para ulama terutama dalam hal ilmu kalam dan falsafah, ditarik kepada dasarnya yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi setelah berdasarkan Quran dan As-Sunnah tadi itu, orang kemudian boleh untuk kemudian melakukan ijtihad kembali berdasarkan konteks tertentu di mana dia atau di mana suatu bangsa berkembang. Jadi betul itu. Gitu Mas Iki. Iya. Oke, gimana Pak Mas Ridwan? Cukup saya kira? Saya tangkap. Terima kasih. Oke. Oke, siap. Baik, ini ada pertanyaan di chat ya dari Mas Dani Ramdhani. Ibnu Taimiyah seorang fundamentalis, sedangkan Cak Nur seorang modernis. Lantas di mana titik temu dari kedua tokoh ini? Di mana letak keterpengaruhan Cak Nur dari Ibnu Taimiyah? Itu pertanyaan Pak Wahyuni. Ya tadi secara tersirat udah saya jelaskan juga. Jadi sebetulnya Ibnu Taimiyah itu kalau definisi fundamentalis seperti yang kita pahami sekarang, Ibnu Taimiyah bukan fundamentalis. Kecuali fundamentalis makna yang benar. Kan istilah-istilah itu kemudian yang kadang-kadang membawa yang berbeda dengan arti fundamental itu arti yang sebenarnya kan sebetulnya dia orang-orang yang berdasarkan kalau dasarnya itu benar sebetulnya itu kembali kepada Al-Quran secara literal seperti yang sekarang terjadi dan dalam sejarah banyak. Tidak begitu Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu istilahnya skripturalis. Jadi dia mendalam sekali membaca ayat. Karena itu Ibnu Taimiyah itu orang kata Ibnu Taimiyah ini untuk menjawab ini. Jadi dari sisi pertanyaan tadi itu fundamentalistik dalam pengertian yang benar, bukan yang ada dalam sejarah ya. Kalau pengertian fundamentalisme yang ada dalam sejarah yang kita pahami sekarang atau kebanyakan orang paham, Ibnu Taimiyah tidak begitu. Nah misalnya gini, kata Ibnu Taimiyah, fitrah itu adalah pengetahuan dan itu akal. Gitu. Nah akal itu kata Ibnu Taimiyah mendapatkan pengetahuannya dari Allah melalui para malaikat. Dan supaya akal kita itu terus tersambung kepada Allah,
maka akal kita itu harus terus berzikir. Nah, itu kan sangat skripturalis, berzikir dia. Dan zikir kita tahu Nabi udah membuat satu hadis kan, bahwa ucapan yang aku sangat sukai dan para nabi sebelumku sukai juga adalah la ilaha illallah. Itu yang pertama. Jadi, tetapi kata Ibnu Taimiyah, zikir yang dia maksudkan, dia tidak setuju dengan kaum sufi misalnya. Kaum sufi yang terus berzikir gitu sehingga melupakan hal-hal lain. Kata Ibnu Taimiyah, zikir kita kalau kembali kepada pemahaman Al-Qur'an menurut Ibnu Taimiyah itu harus dibarengi dengan tafakur. Zikir itu mengingat Allah, tafakur itu merenungi alam semesta yang menjadi ciptaan Allah. Gitu. Itu harus diiringi itu. Gitu. Nah, tidak cukup sampai di situ kata Ibnu Taimiyah. Harus dilengkapi dengan tadabbur. Nah, orang sekarang ada yang sering tulis tadabbur alam, itu keliru itu. Tadabbur itu mendalami ajaran-ajaran ilahi dalam Al-Qur'an. Kalau alam tafakur namanya, itu sering keliru tuh orang-orang kita itu. Mudah-mudahan dari sini kayak yang mendengar menjadi benar ya, gitu. Jangan tadabbur alam. Tadabbur itu mendalami ajaran ilahi yang ada dalam kitab Al-Qur'an gitu. Kalau tafakur baru merenungi hasil atau alam semesta atau ciptaan Allah. Nah, dengan tiga ini kata Ibnu Taimiyah, itu kita akan terjaga itu. Tersambung kepada Allah dengan zikir tadi itu, merenungi ciptaan-ciptaan Allah sehingga kita tahu manfaatnya, tahu sejarah segala macam, dan terus-menerus mendalami. Kalau sekarang baru tamat sekali Al-Quran, tamatin lagi. Karena setiap baca pasti nambah pengetahuan. Anda baca Quran sekali, mungkin dapatnya cuma 1 atau 2. Baca kedua kali, dapat banyak. 3 kali lebih banyak lagi. Apalagi diiringnya yang membacanya itu bukan hanya percaya pada terjemahan saja, tapi sekali-kali misalnya baca teks Arabnya itu, sehingga dari setiap kata bahasa Arab itu bisa sangat mungkin itu berbeda dengan misalnya terjemahan Departemen Agama. Gitu. Karena Al-Quran, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, itu memiliki 7 level. Gitu. Jadi baca pertama, kedua, sampai 7 level itu beda-beda sampai kepada kaum yang disebut kaum ma'rifat atau kaum hakikat gitu. Cahaya aja ketika kita baca nurun ala nur gitu, itu kata Miskatul Anwarnya Imam Al-Ghazali, cahaya itu ada 70.000 tingkat cahaya gitu. Nah, kita baru tahajud misalnya 2-3 kali dalam seminggu, lalu ada sekelebatan cahaya udah merasa bertemu dengan Allah gitu. Allah itu maha gaib. Nabi Musa pingsan gitu kan, ketemunya Allah itu maha, karena itu sangat mungkin kita hanya bisa ketemu dengan nama-namanya. Itu yang disebut al-asma, al-husna dan sebagainya. Fususul Hikam Imam Ibnu Arabi menjelaskan cukup banyak itu. Soal al-asma dari mulai Adam sampai ke Isa dan ke Muhammad SAW sebagai asmaullah itu mereka itu. Itu nanti kajian itu. Nah, di Ibnu Taimiyah itu dikendalikan oleh 3 hal tadi itu. Zikir, tafakur, tadabbur. Jadi bagaimana mungkin Ibnu Taimiyah disebut fundamentalis dalam pengertian kita hari ini? Fundamentalis dalam pengertian yang benar, iya. Karena dengan tadabbur itu dibimbing oleh Allah melalui para malaikat karena ada zikir tadi itu. Dengan tadabbur itu Ibnu Taimiyah terus menghasilkan, memproduksi ilmu-ilmu, pemahaman-pemahaman tentang agama. Itu. Saya kira itu jawabannya Mas. Oke. Ya, baik. Bagaimana Kang Dani, sudah cukup puas dari itu? Ada yang mau ditambahkan? Cukup. Oke. Ya, sedikit melegakan tadi penjelasan dari Pak Wahyu ini bahwa skripturalis bukan berarti seorang fundamentalis ya. Berarti selama ini juga saya memandang bahwa Ibnu Taimiyah itu bukan seorang fundamentalis ya, tapi dia seorang pembaharu gitu ya. Dan itu istilahnya secara pribadi yang banyak juga menggemari pemikiran dari Ibnu Taimiyah. Baik, barangkali dari yang lain ada lagi pertanyaan yang ingin disampaikan. Ada. Oh ya, silakan Pak Ali ya. Ya,
Pak Ali, monggo Pak Ali. Ya, saya lanjutkan tadi ya. Jadi Ibnu Taimiyah 3, zikir, tafakur, dan tadabur. Tafakur dikaitkan dengan makhluk ciptaan Al-Khaliq, sedangkan tadabur itu kepada Al-Khaliq. Nah, pertanyaan saya begini. Apakah pembicara ya familiar dengan penjelasan-penjelasan dari Syekh Imran Hussein? Karena kebetulan saya lebih familiar dengan lectures yang disampaikan oleh Syekh Imran Hussein. Sedangkan pemikir Ibnu Taimiyah saya tidak terlalu familiar. Hanya itu aja pertanyaan saya. Yang pertama. Yang kedua, apakah gerakan dari Imam Khomeini itu ada terkait dengan pemikiran Ibnu Taimiyah? Dua itu pertanyaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ali atas pertanyaannya. Mengkali mungkin Pak Wahyuni mungkin langsung saja menjawab. Ya, saya masih belum familiar Pak Ali dengan apa yang disebut tadi yang tokoh pertama ya. Siapa tadi? Siapa Imran apa tadi? Imran Hussein. Imran Hussein. Belum membaca pikiran tokoh itu. Gitu. Saya memang karena dulu saya terus ikut bersama Cak Nur, ya saya membaca, mempelajari apa yang biasa Cak Nur jelaskan dan Cak Nur pelajari. Gitu. Dan tokoh Imran Hussein tadi belum saya temukan. Yang kedua, ya, Imam Khomeini. Jadi orang-orang yang secara secara skripturalis melakukan satu pembaruan, hampir setelahnya itu memang terpengaruh oleh Ibnu Taimiyah. Sama dengan tasawuf. Kalau tasawuf, hampir semua para sufi itu terpengaruh oleh Ibnu Arabi. Nah, jadi kalau Ibnu Taimiyah kan dalam analisa Cak Nur, dia sebagai seorang pemikir terakhir di dunia Islam yang yang cukup fundamentalis, yang artinya yang cukup mendasar maksudnya, bukan fundamentalis dalam pengertian kita hari ini, yang cukup mendasar. Karena itu saya belum meneliti secara secara detail soal Imam Khomeini itu, tetapi saya bisa menunjukkan salah satu saja bahwa Imam Khomeini juga cukup terpengaruh oleh Ibnu Taimiyah menurut saya. Misalnya ada buku 40 hadis yang pernah dikaji dulu kami di Padang Madinah. Padahal itu 40 hadis itu bukunya Imam Khomeini itu. Jadi Imam Khomeini itu kembali apa yang disebut kepada sunnah tadi itu. Pilih 40 hadis yang menurut Imam Khomeini itu menjadi dasar kehidupan setiap individu orang. Gitu. Jadi Imam Khomeini itu kalau kita berangkat secara fitrah, gitu. Nah itu kan Ibnu Taimiyah yang tadi saya sebut fitrah. Berangkat dari fitrah, dari kesucian alami setiap orang, maka dengan kejujuran dan komitmen dan istiqomah segala macam itu, maka pengalaman-pengalaman spiritual setiap individu itu, kalau disampaikan kepada publik, itu akan banyak orang terinspirasi, akan banyak orang kemudian mungkin pas disampaikan, dia akan nanggut-nanggut. Oh, saya mengalami itu. Oh, saya juga sama. Setelah mendengar. Nah, kira-kira 40 hadis itu banyak cerita isinya begitu. Sehingga pas kita kembali ke hadis itu, banyak orang yang kemudian, oh, dalam hidup saya pernah mengalami itu. Gitu. Kan kadang-kadang guru yang hebat, gitu kan, seorang fasilitator yang hebat, kalau dia ngomong kan pesertanya mengangguk kepalanya. Karena dia merasakan, itu saya juga begitu, cuman ketika dia belum mendengar, dia nggak tersadarkan bahwa dia begitu. Itu yang disebut oleh Cak Nur tahun 70-an, itu disebut konstatasi. Jadi seorang pemikir yang hebat itu
mampu melakukan mengkonstatasi apa yang sudah terjadi sebetulnya pada kehidupan banyak orang, tetapi mereka belum menyadari, belum bisa meredaksikannya, belum bisa mengeluarkan secara terbuka gitu. Nah, para pembaru salah satu kemampuannya adalah mampu mengkonstatasi apa yang sudah terjadi pada kehidupan masyarakat, terjadi pada cara berpikir banyak orang, lalu dirumuskan menjadi satu statement, menjadi satu redaksi, sehingga kemudian orang mengamini gitu. Nah, Ayatullah Imam Khomeini tadi itu ada aspek itunya. Tapi saya tidak bisa, karena saya belum meneliti apakah itu karena pengaruh Ibnu Taimiyah atau pengaruh yang lain. Tapi menurut saya, by konsep itu berdekatan kepada dasar apa yang disebut oleh saya dalam hal Ibnu Taimiyah itu seorang skripturalis. Saya kira itu Pak Ali. Baik, kita sudah hampir 60 menit. Mungkin saya kasih satu kali lagi kesempatan, mungkin barangkali ada yang ingin bertanya satu kali lagi, mungkin satu orang. Silakan. Saya barangkali. Oh, Pak Muhammad Adnan, silakan. Terima kasih Bang. Ya. Ini ada yang berargumen begini, keberagamaan kita di Indonesia itu kan kadang aneh-aneh dan lucu-lucu gitu kan, karakternya dalam fungsi agama sebagai nation and character building, fungsi agama sebagai motivator pembangunan, sebagai panduan bagi Pancasila. Kalau kita kaitkan dengan fenomena Indonesia saat ini, kemudian maraknya korupsi, rusaknya hutan, begitu, maraknya kemunafikan, tentu kan yang paling bertanggung jawab adalah umat Islam sebagai mayoritas Muslim. Dan salah satu yang menjadi akar yang bagi yang menggugat itu, dia mengatakan adalah paradoks kita dalam beragama, gitu. Agama ini kan dari timur begitu, tapi kemudian banyak di antara kita yang secara redix justru mengambil agama itu dari para orientalis begitu. Itu kan ada paradoks yang pertama itu. Kemudian misalnya dalam fenomena COVID begitu. Ini kan harus pendekatan saintifik. Garda terdepan dalam memberantas COVID ini kan harusnya kan para ilmuwan, tapi kan dikasihlah LBP segala macam, para politisi yang justru itu kontra saintifik dalam narasi dialog antara sains dan agama. Nah, apakah kemudian Cak Nur dalam narasi dan tulisan-tulisannya itu pernah menyinggung soal ini dalam konteks demokrasi? Karena saya ingat sekali itu beliau selalu mengatakan demokrasi ini hibrida begitu kan, hibrida. Dan apakah juga kemudian Cak Nur juga bertanggung jawab terhadap paradoks ini? Karena saya dalam satu statement saya ingat itu beliau pernah menyatakan bahwa kalaupun tuyul jadi presidennya harus diterima begitu dalam konteks demokrasi. Artinya begini, saya ingin mengatakan kalau kemudian keberagamaan yang mengakar itu tidak menghasilkan solusi kepemimpinan, solusi bagi rakyat kecil secara mendasar, barangkali ada yang salah dalam cara kita berpikir atau ada yang salah dalam cara kita beragama. Wallahu a'lam bishawab. Baik, cukup mungkin Pak Adnan ya. Barangkali Pak Wahyudi mungkin berkenan untuk menjawab dari Pak Adnan. Ya, terima kasih Pak Adnan. Ya, saya kira kalau Al-Quran kan, kalau secara skripturalis tadi itu mengajarkan kita belajar kemana saja. Kan kata Al-Quran, setelah kita selesai soal-soal tauhid atau akidah, dan orang-orang yang bertauhid itu kan kata Al-Quran karena dia menggunakan akalnya. Gitu. Dan salah satu cirinya kata Al-Quran, ketika kita selesai dengan tauhid itu, menjauhi togut lalu kembali kepada Allah, beri kabar gembira kepada orang-orang tersebut. Kenapa itu terjadi? Orang menolak togut itu tugian, itu contohnya misalnya Fir'aun dan sejenisnya. Dan sekarang lebih kuat lagi, bukan hanya Fir'aun, bukan hanya patung, tapi popularitas, misalnya harta, jabatan dan sebagainya, itu sama gitu dengan togut yang dalam Al-Quran tadi itu. Kalau kita bisa berhasil menolak itu, lalu
kembali menyembah kepada Allah, maka beri kabar gembira kepada orang tersebut, karena kata Al-Quran, orang tadi itu adalah allazina yastami'una al-qawla, orang yang senang diskusi, orang yang senang mendengarkan pendapat-pendapat, orang yang senang baca buku dari berbagai macam aliran dan pendapat dari siapapun. Fatabi'una asana. Dan dia dari bacaan dan dari diskusi seminar itu, kemudian dia mengikuti yang terbaik menurut dia. Kapasitas dia menentukan, itu jelek, ini nggak suka. Fatabi'una asana. Jadi orang yang terbuka mendengarkan diskusi baik dari orientalis maupun dari ulama, dari kiai, segala macam, fatabi'una asana, lalu dia ambil yang terbaik menurutnya. Justru kata Al-Quran, ulaika allazina orang-orang yang terbuka seperti itu, sesungguhnya orang yang mendapatkan hidayah. Wa ulaika hum ulul albab, dan orang seperti tadi itu disebut ulul albab. Secara literal ulul albab itu kan kaum terpelajar. Tapi kalau kita buka bahasanya, ulu itu kan pemilik, albab itu jama dari lub. Lub itu hati terdalam. Imam At-Tirmizi dalam hadisnya pernah menjelaskan ada 4 station dari hati ini. Jadi ada shoulder, the breast bahasa Inggrisnya, dada bahasa kita, ada kolbun, heart bahasa Inggrisnya, hati kita menerjemahkannya, ada fuad, inner heart hati lebih dalam, itu fuad, gitu. Jamannya afidah, dalam Al-Quran banyak istilah ini. Yang keempatnya lub, jamannya albab, gitu. Jadi terjadi orang-orang yang wayatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, itu juga karena ulul albab, dia sudah mengaktifkan hati terdalamnya. Jadi saya cuman, karena tadi banyak Pak siapa tadi yang bertanya ini, Pak Adnan. Karena banyak tadi kan kesana kemari dan cukup strategis kira pertanyaannya. Jadi saya mengambil kesimpulannya adalah kepada dasarnya saja. Jadi tidak apa-apa. Nah, kalau kemudian apakah Cak Nur ikut andil tentang adanya segala macam tadi itu, saya kira kalau sudah kayak gitu memang kepada individual. Karena pada dasarnya misalnya terorisme. Terorisme itu kan bukan khas agama tertentu. Orang yang nggak beragama pun dia bisa jadi teroris. Kaum Hindu, Buddha banyak yang jadi teroris. Yahudi, Kristen banyak yang jadi teroris. Sekarang karena di Indonesia banyak orang Islam, dituduhnya orang Islam aja yang suka teroris. Agama lain, itu John L. Esposito pernah menulis satu riset, di setiap agama di dunia ini banyak yang jadi teroris. Bahkan orang yang tidak beragama juga menjadi teroris. Itu artinya apa? Artinya potensi untuk menjadi seorang teroris itu sudah ada pada setiap orang. Gitu. Karena itu ketika dia kembali secara literal kepada agama, Al-Quran, bahkan kitab-kitab lain seolah mendukungnya, gitu, potensi-potensi yang ada pada setiap kejiwaan orang tadi itu. Jadi banyak orang yang dalam bahasa saya tidak kongruen antara keyakinannya, pikirannya, ucapannya, perasaannya, perbuatannya. Nah, inkongruen itu, kita tahu kongruen pelajaran kita matematik waktu SMP SMA ya, sama dan sebangun gitu. Nah, inkongruen itu terjadi karena banyak orang yang belum kuat baik keyakinan maupun keilmuannya gitu. Karena belum kuat, ya dia menjadi split gitu. Jadi kalau saya bahas dari sisi spiritual dan dari sisi psikologis yang lebih bawah lagi, kalau spiritual lebih dalam gitu, sebetulnya kerusakan di alam semesta ini gitu, yang tadi disebut hutan, banjir, segala macam itu karena adanya inkongruen pada kehidupan setiap orang. Makanya para sahabat misalnya dulu, salah satunya Abu Bakar misalnya, itu kan tafsir-tafsir banyak yang disampaikan secara spiritual. Tapi kan orang-orang sekarang banyak yang tidak membacanya. Gitu. Misalnya contoh, kata Al-Quran menyatakan zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kita kan sekarang menerjemahkan secara literal dalam pengertian yang biasa kita dengar, telah nampak kerusakan di fil barri, di darat dan di lautan karena ulah tangan manusia. Abu Bakar menafsirkan itu beda.
yang disebut al-bar, yang kita menyebutnya daratan itu, kata Abu Bakar itu lisan. Dan al-bahru yang disebut lautan itu hati. Jadi kerusakan ini itu berawal dari lisan dan hati seseorang. Gitu. Karena apa? Karena ya coba orang sekarang itu kerusakan itu karena nyinyir itu, lisan yang sekarang digantikan oleh jari gitu, melalui medsos gitu kan, bikin segala macam informasi, bikin berita yang sifatnya fitnah dan sebagainya gitu. Nah itu karena berawal kan dari hati yang kemudian yang disebut tadi itu iri hati, dengki dan sebagainya. Jadi memang katakan saja 3 hal yang tadi Ibnu Taimiyah sampaikan itu kan zikir dasar dari tasawuf misalnya. Lalu tafakur itu kan dasar dari filsafat. Kan cara berpikir bagaimana ini alam semesta terjadi, bagaimana bumi, bagaimana gunung ditegakkan, langit ditegakkan segala macam. Itu kan tafakur. Lalu kembali lagi kita supaya lebih kuat tadabbur, mendalami Al-Qur'an. Jadi terus saja memahami menyambungkan diri kepada Allah, karena zikir itu kan pemoles kalau ada hati yang berkarat. Karena kata Nabi, semua hal di dunia ini yang berkarat pasti ada pemolesnya. Dan pemoles hati itu adalah zikir. Karena dengan zikir, hati kita menjadi bersih, sehingga lub kita menjadi bening. Kalau lub kita menjadi bening, kita isinya itu bisa Allah. Karena Allah itu hanya bisa ditampung oleh hati setiap hambanya yang bersih tadi itu. Kita kan tidak mengetahui ada Allah dalam jiwa kita, yang adanya di hati kita. Karena hati kitanya kotor, tertutup oleh karatan-karatan tadi itu. Padahal kata Allah, la yasa'uni ardi wala samai. Aku tidak tertampung oleh langitku dan aku tidak tertampung oleh bumiku. Bal yasa'uni qalbu abdil mu'min. Tetapi yang bisa menampungku adalah hati hamba-hambaku yang beriman. Tetapi yang sudah suci. Maka para filosof, para sufi menyebut hati itu Baitullah. Tetapi seperti halnya Ka'bah di Mekah, dipenuhi dengan berhala-berhala yang 360 dalam sejarah disebut, hati kita sama juga dipenuhi oleh berhala-berhala. Berhala yang populer, berhala karena merasa ilmunya tinggi, berhala karena merasa paling soleh, berhala macam-macam, itu berhala semua. Karena itu berhala, maka Ka'bahnya ketutup gitu. Nah, hati kita juga kemudian tertutup. Maka Allah kita tidak bisa berdialog gitu dengan Allah yang ada dalam hati kecil kita, lub kita tadi itu. Jadi sampai ke situ saya kira Ibnu Taimiyah tadi itu. Jadi 3 hal itu yang dalam bahasa saya menjadi kata. Gitu Mas Iki. Saya kira waktu kita habis, kemudian ada manfaatnya kita semua. Oke. Ya, terima kasih rekan-rekan semua yang sudah mengajukan pertanyaan pada malam hari ini, dan mohon maaf bagi yang belum kita tampung pertanyaannya karena waktu kita sangat terbatas. Semoga apa yang sudah dijawab dan disampaikan oleh Pak Wahyuni bisa diterima dan bisa walaupun paling tidak memuaskan lah. Walaupun tidak puas ya bisa silakan nanti kita di lain waktu, lain tema nanti kita bisa dibahas lagi. Baik, sebelum acara kita tutup, saya hanya teringat dengan satu penyampaian dari Cak Nur dalam bukunya yang saya ingat itu, yaitu inna dina indallahi al-hanafiyatu samhah. Sungguhnya agama yang diridhoi Allah lah yaitu kelapang dadaan gitu ya. Saya kira tema tentang Ibnu Taimiyah gitu, apa yang beliau lakukan gitu kan dalam proses gerakan-gerakan intelektual beliau gitu. Saya kira juga tadi tergantung tadi ya kelapang dadaan bagi kita yang menerima dari konsep-konsep Ibnu Taimiyah. Kayak tadi akal manusia itu tadi berbeda-beda gitu kan. Ada yang mungkin dia dakik, dia mendalam sehingga dia bisa mencerna lebih jauh daripada itu. Ada juga mungkin ada yang mungkin masih belum sampai ke tahapan yang lebih dalam, dia masih yang sifatnya permukaan. Sehingga menyimpulkan dari pemikiran Ibnu Taimiyah mungkin juga yang tadi ya kesannya menjadi suatu literalis yang
fundamentalis atau lebih cetek gitu ya dalam pemahamannya. Saya kira itu ya dari kaitan yang saya pahami dari hadis tentang tadi ya kelapang dadaan tadi setiap manusia. Kalau kita jujur, kita istilahnya terus melakukan suatu tadi tadabur, maka kita akan memungkinkan untuk bisa tadi mendapatkan apa ya zauk atau rasa dari pemikiran setiap para ulama-ulama, baik yang sifatnya literalis maupun yang atau skripturalis maupun yang sifatnya akliyah tadi ya. Sehingga kita mempunyai suatu nuansa nuansa yang begitu luas gitu ya. Saya kira itu sih yang mungkin nilai yang bisa kita peroleh dalam tema kita pada malam hari ini. Baik, sebagai closing statement mungkin Pak Wahyuni ada yang ingin disampaikan pada diskusi kita pada malam hari ini sebagai closingnya. Silakan. Hal aja bahwa kita sekarang itu memang tetap harus terbuka dan membuka diri untuk belajar apapun, menerima kebenaran dari manapun, karena itu yang kemudian dianjurkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Dan ada banyak orang Islam yang masih menutup diri, yang masih kemudian tidak sanggup untuk menerima kebenaran-kebenaran yang datangnya bisa dari mana saja. Saya kira esensi dari belajar kita hari ini, Cak Nur, tentang ilmu kalam dan falasifah, itu kembali ke ajaran Al-Quran. Banyak, salah satunya surat Az-Zumar yang tadi saya kutip. Fabashir ibadi allazina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah ulaika allazina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Saya kira itu Mas Iki. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Wahyuni. Demikian diskusi kita pada malam hari ini. Saya langsung saja kembalikan kepada Pak Ajis untuk selanjutnya. Silakan. Terima kasih Bapak-Bapak semuanya kepada para peserta yang telah hadir. Alhamdulillah kita tidak terasa dan cukup sangat memukau ya pada malam ini mengenai tema tentang Ibnu Taimiyah dalam pandangan Cak Nur. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh pemateri menjadi ada guna dan manfaat untuk kita dan keberkahan buat kita semua yang hadir di sini, dan semoga kepada almarhum Cak Nur semoga selalu dilimpahkan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita yang masih hidup bisa meneladani dari aspek-aspek pemikiran beliau yang cukup luar biasa. Akhirul kalam dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.